Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih boleh beribadah kepada Tuhan dan bersyukur ada begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Tadi pagi saya waktu mau masak makanan, maka kemudian pakai air. Kemudian tinggal buka saja keran, saudara. Lalu kemudian dimasaklah air itu. Semudah itu, saudara. Saya teringat ketika pendeta Tama, dia pelayanan di suatu desa dan kemudian dia mau mandi. Lalu kemudian ada seember air untuk dia mandi. Aduh, itu airnya kurang begitu bagus. Dan kemudian dia main enak saja, langsung jebur, saudara. Gak lama kemudian dia mendengar kalimat dari luar kamar mandi. "Oi, tolong pakai airnya dikit-dikit aja. Kami di sini mandi seminggu sekali." Wah, langsung saudara, diambil air dikit-dikit, kemudian dia cuma lap-lap saja, saudara. Nah, di sini saudara kita pakai air tuh enak banget ya, tinggal buka keran, mandi, jebur-jebur, dan kita semudah itu. Saudara, ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Namun seringkali berkat Tuhan, saudara, karena kebanyakan kita jadi lupa itu berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Berkat Tuhan itu begitu banyak, bukan untuk kita lupakan atau kita sudah terbiasa, take it for granted. Memang sudah seharusnya saya terima, enggak, tapi dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Haleluya, puji Tuhan, sambil kita bertepuk tangan dengan sukacita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Padahal saya belum suruh sampai kanan kiri depan belakang, tapi Pak Jili sudah kanan kiri depan belakang. Itu kasih 2 jempol, saudara. Ya, sekarang kita semuanya sambil nyanyi, sambil sapa kanan kiri depan belakang. Satu kali lagi dengan bertepuk tangan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami harus mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang begitu banyak yang Kau limpahkan kepada kami. Bukan hanya tiap minggu, bukan hanya tiap hari, bahkan tiap detik Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan dan pada hari ini kami bisa beribadah pun semata-mata karena berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami akan mendengar firman Tuhan sebentar ini dan kami mohon Tuhan limpahkan lagi berkat Tuhan berupa firman-Mu kepada kami sekalian. Pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini dan Tuhan berkatilah apa yang sudah Dia persiapkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini sampailah kita membahas perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, di mana Yesus mulai memasuki kota Yerusalem. Ya, Bu Rika sudah boleh, silakan duduk. Memasuki kota Yerusalem untuk menuntaskan misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia, saudara, dengan cara mati di atas kayu salib di Yerusalem. Saudara, di Yerusalem ini akan ada banyak peristiwa menjelang penyalipannya. Contohnya, saudara, seperti Yesus akan disambut luar biasa pada waktu dia mulai memasuki kota Yerusalem. Yang berikutnya, saudara, peristiwanya itu Yesus akan menyucikan bait Allah yang sudah dikotori, yang sudah disalahgunakan oleh para pemimpin agama untuk berjualan dan mencari keuntungan super besar. Peristiwa Yesus akan dipertanyakan oleh para pemimpin agama dan lain-lain.
Dan di dalam perikop yang nanti akan kita bahas saudara, pasal 19, Yesus mulai mau memasuki Yerusalem. Sesudah sebelumnya saudara, di dalam 3 perikop sebelumnya, Yesus ada di kota Yeriko. Dan terjadi 3 peristiwa penting di kota Yeriko. Kita sudah bahas. Pertama, Yesus melakukan mujizat dengan mencelikan mata pengemis buta yang miskin. Yang kedua, Yesus melakukan mujizat yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi terlihat oleh mata rohani. Yaitu apa saudara? Dia mencelikan mata rohani Sakeus yang kaya. Tadi Yesus mencelikan mata jasmani pengemis buta yang miskin. Yang kedua, Yesus mencelikan mata rohani Sakeus yang kaya, yang buta saudara. Buta rohani. Dan kemudian Sakeus dia bisa melihat siapakah Yesus. Bisa memperhatikan siapakah Yesus. Dan kemudian Yesus menyelamatkan jiwa Sakeus beserta keluarganya dan seisi rumahnya. Yang ketiga saudara, Yesus membuka mata rohani banyak orang yang sudah salah sangka dan yang mengira bahwa Yesus ke Yerusalem adalah untuk mendirikan kerajaan Allah secara fisik atau secara jasmani. Padahal bukan. Yesus ke Yerusalem untuk mendirikan kerajaan Allah yang bersifat rohani. Nah, di dalam peristiwa yang ketiga ini saudara, Yesus sekaligus memberikan perumpamaan tentang uang mina, di mana seorang bangsawan akan pergi ke negeri yang jauh. Dan kemudian dia menitipkan saudara kepada 10 hambanya 10 mina. 1 mina adalah 100 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Aku titipkan kamu masing-masing 1 mina dan lipat gandakan saudara. Kemudian si bangsawan pergi dan waktu dia kembali saudara, ternyata hanya 2 hamba yang melipat gandakan minanya saudara. Sedangkan 1 hamba yang lain itu tidak melipat gandakan. Kepada yang kedua hamba saudara, kemudian si bangsawan memuji dan menambahkan uangnya. Dari 1 menjadi 10 ditambahkan lagi uangnya. Dari 1 menjadi 5 ditambahkan lagi saudara uangnya. Nah yang ketiga saudara, 1 tidak dilipat gandakan saudara. Diambil yang 1 itu dan kemudian dia malah dihukum saudara. Dilipat gandakan hukumannya saudara kepada orang yang ketiga. Dan perumpamaan tentang uang mina ini saudara itu ditujukan kepada semua orang Kristen. Lipat gandakan segala talenta yang aku berikan kepada kamu. Lipat gandakan segala berkat yang aku berikan kepada kamu saudara. Dari perumpamaan ini maka tinggal 2 kemungkinan saudara tentang orang Kristen. Ada orang Kristen yang asli, yang serius, yang rajin, yang tidak main-main. Yang kedua ada orang Kristen yang KTP, yang malas, yang tidak serius, yang main-main saudara. Itu 3 peristiwa yang dicatat di dalam 3 perikop sebelumnya. Saudara, sesudah Yesus melakukan 3 hal penting tadi di kota Yeriko, tibalah saatnya Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan terjadilah heboh, terjadilah viral, wah rame banget saudara. Tetapi sebelum peristiwa heboh dan viral itu dicatat saudara, mari kita baca di dalam pasal ke-19 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-35 terlebih dahulu. Lukas pasal ke-19, kita membaca ayat 28 hingga ayat yang ke-35 terlebih dahulu. Mari kita membaca 8 ayat ini bersama-sama dengan tempo yang agak lambat saja, sehingga saudara bisa menyimak, memikirkan baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat. Lukas 19, 28 sampai ke 35 dulu. 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika dia telah dekat ke Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu,
Berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Saudara, sesudah kita membaca bagian ini, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yesus mau naik keledai, buta keledai, dan semudah itu terjadi? Semudah itu dia mendapatkannya, saudara. Bagaimana mungkin? Saudara, perlu kita tahu sebelumnya, saudara, bahwa sebelumnya, saudara, Yesus sudah beberapa kali bolak-balik Galilea, Yerusalem. Galilea di utara, Yerusalem di selatan. Kampung Yesus adalah Nazaret di Galilea. Selatan itu adalah di Yerusalem, saudara. Itu bolak-balik, saudara. Dan sangat mungkin pernah terjadi kesepakatan antara seorang pemilik keledai dengan Yesus, bahwa suatu saat saya akan memerlukan seekor keledai dari kamu. Dan kemudian saudara, dengan kata sandi, password, ketika saya menyuruh murid saya datang kepada kamu, lalu kemudian kamu akan bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai ini? Maka murid saya akan kasih kata sandi atau kode. Apa kodenya? Tuhan memerlukannya. Saudara, itu adalah kata sandi. Dan kemudian Yesus bisa mendapatkan keledai itu. Dan pada saat Yesus memerlukan keledai itu, saudara, betul-betul saudara, waktu dia menyuruh dua muridnya, betul-betul dua muridnya melihat ada satu ekor keledai muda itu tertambat, saudara. Dan kemudian dua muridnya melepaskan keledai itu. Ini betul, ya ada keledai muda tertambat. Sudah, langsung saja lepaskan. Dan betul saja, saudara, pemilik keledai bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Maka murid Yesus tinggal menjawab dengan bahasa sandi, Tuhan memerlukannya, saudara. Bahasa sandi sebagai persyaratan keledai itu bisa dilepaskan. Itu, saudara, adalah kode sandi. Tuhan memerlukannya. Saudara, pada waktu COVID, saudara, kalau kita mau masuk mall, mau naik kereta api, mau naik pesawat, mau naik bus, saudara, maka kita wajib scan barcode dulu dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kita memenuhi syarat, saudara, artinya sudah divaksin, sudah bersih, baru boleh masuk, baru boleh naik pesawat terbang, saudara. Menyatakan diri kita sudah bersih dari virus. Sebetulnya, saudara, waktu kita meninggal dan kita memasuk ke dalam surga, saudara, ada syaratnya juga. Apakah kita sudah divaksin? Menyatakan kita bersih, saudara. Lalu kemudian apa vaksinnya, saudara? Darah Yesus. Saya sih bersyukur, saudara, ya. Bukan bersyukur karena COVID, bukan. Bersyukur, saudara, dengan adanya COVID, maka kemudian kita mulai mengerti, saudara. Mau masuk gedung, maka kemudian mesti ada kata sandi. Mesti ada scan barcode, menyatakan sudah divaksin, saudara. Demikian pula waktu kita pingin masuk sorga, saudara. Ada syaratnya, sudah divaksin. Apa vaksinnya? Itu darah Yesus, saudara. Kalau sudah divaksin, barulah kita boleh masuk, saudara, ke dalam sorga. Saudara, sesudah divaksin oleh darah Yesus, kita menjadi bersih, saudara. Perbuatan baik manusia tidak bisa membersihkan dosa manusia. Karena sudah tercemar oleh dosa. Tercemar dari atas rambut sampai bawah kaki, semua sudah tercemar, saudara, oleh dosa. Ibarat setitik nila merusak susu sebelanga. Susu begitu banyak, ada nila setitik, rusak semuanya, saudara. Demikian pun dengan dosa. Akibat dosa, saudara, maka merusak seluruh tubuh kita dan sudah kotor, saudara. Maka, saudara, perbuatan baik itu tidak bisa membersihkan dosa manusia, saudara. Demikian pula, saudara, dengan kode sandi pada waktu kita mau masuk ke dalam surga. Sangat mungkin, saudara, malaikat bertanya, mau masuk? Oke, kode sandinya apa? Kita mesti tahu dan kita harus jawab, saudara. Apa kode sandinya? Kalau tahu, silakan masuk. Enggak tahu,
Tidak boleh masuk. Saudara, apa kode sandinya saudara? Darah Yesus. Itu adalah kode sandinya saudara. Tahu dari mana darah Yesus? Kita ingat saudara, tulah ke-10 pada waktu bangsa Israel di Mesir, dan Tuhan sudah memberikan 9 tulah, dan kemudian dengan 9 tulah yang begitu dahsyat, Firaun tidak bertobat. Maka kemudian Tuhan bilang kepada Musa, aku akan berikan tulah ke-10, itu kematian seluruh anak sulung di Mesir. Dan dengan tulah ke-10 ini, pasti Firaun akan membebaskan Israel keluar dari Mesir, saudara. Dan kemudian Tuhan akan membunuh seluruh anak sulung di Mesir, saudara. Dan jikalau saudara tidak ada yang terbunuh, maka ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya saudara? Maka orang Israel harus membubuhkan darah domba, anak domba jantan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas dari rumah mereka, saudara. Tuhan memberi syarat kepada mereka supaya jangan dibunuh. Apa syaratnya? Apa kodenya, saudara? Kodenya adalah darah anak domba, saudara. Darah anak domba. Dan kemudian pada malam itu akan terjadi sesuatu, yaitu apa? Malaikat Tuhan akan keliling seluruh Mesir dan membunuh seluruh anak sulung yang ada di Mesir, saudara. Dan jikalau malaikat melihat ada kode darah anak domba, maka kemudian malaikat akan melewati rumah itu sehingga tidak ada yang mati dari antara anak sulung. Kalau tidak ada kode darah anak domba, maka anak sulung semua akan mati, saudara. Itu kode darah anak domba. Saudara, itulah arti Paskah. Apa arti Paskah, saudara? Melewati, saudara. Kalau malaikat ada ngelihat darah domba di ambang atas dan juga kedua tiang pintu, maka akan dilewati oleh malaikat dan mereka semua selamat. Lalu kemudian apa syarat-syarat dari anak domba itu? Mari kita lihat lagi dari Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7. Inilah syarat-syaratnya. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama Keluaran pasal yang ke-12, ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, ada syarat-syarat dari darah itu. Itu apa? Darah domba atau kambing. Dan domba itu pertama syaratnya harus jantan. Yang kedua, saudara, harus tidak bercela, tidak boleh cacat. Yang ketiga, harus berumur 1 tahun. Yang keempat, harus disembelih pada waktu senja, tidak boleh pagi, tidak boleh malam, pada waktu senja, saudara. Dan kemudian saudara, diambil pada tanggal 10 anak domba itu, dan kemudian dikurung sampai tanggal 14. Dan kemudian baru boleh dipotong, kalau sudah memenuhi syarat, baru boleh dipotong. Dan kemudian darahnya diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, saudara. Saudara, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan, saudara,
itu mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba, tapi bukan anak domba binatang, tapi disebut sebagai namanya anak domba Allah. Dan juga saudara jantan, dan juga saudara tidak bercela. Kenapa ya anak domba itu saudara diambil pada hari ke-10 dan kemudian dikurung sampai hari ke-14? Karena harus dilihat dulu, memenuhi syarat atau tidak, sehat atau tidak, cacat atau tidak saudara. Demikian pula Yesus saudara. Pada waktu di dalam dunia saudara, dia harus diuji dulu sampai 33 tahun setengah. Cacat atau tidak, sehat atau tidak saudara. Kenapa anak domba harus berumur setahun? Karena sedang sehat-sehatnya. Kenapa Yesus disalibkan saudara? Itu pada umur 33 tahun setengah. Karena 33 tahun setengah itu sedang sehat-sehatnya saudara. Dan anak domba itu harus dipotong pada waktu senja. Dan Yesus saudara itu disalibkan dan mati juga saudara itu pada waktu senja. Saudara, apa kode sandi ketika kita mau masuk ke dalam surga saudara? Kode sandinya adalah darah Yesus saudara. Kode sandinya adalah darah Yesus. Saudara, pada waktu Yesus menyuruh 2 muridnya, ambil keledai muda yang tertambat. Dan kemudian kalau orang bertanya kepada kamu, kenapa kamu melepaskan keledai ini? Kasih kata sandi, Tuhan memerlukannya. Kemudian kenapa orang yang pemilik saudara itu percaya saudara sama kalimat Yesus? Kenapa saudara? Karena Yesus adalah orang yang berintegritas. Saudara, membangun integritas itu tidak bisa semalam. Yesus adalah orang yang berintegritas, orang yang bisa dipercaya. Kalimatnya dan perbuatannya sama saudara. Yesus adalah orang yang berintegritas. Ada satu cerita integritas yang lumayan saudara. Suatu ketika ada satu orang letnan muda pada waktu Perang Dunia Kedua di Amerika saudara, bernama John Blandford. Dan kemudian sebelum dia dikirim ke medan perang, kemudian dia harus membaca-baca buku di perpustakaan. Dia mulai baca buku di perpustakaan saudara. Dan pada waktu dia ambil sebuah buku itu berjudul On Human Bondage. Dan buku itu saudara, itu adalah banyak buku-buku yang disumbangkan oleh orang-orang sipil kepada perpustakaan. Nah, ada satu orang sumbang buku, salah satu berjudul On Human Bondage. Dan kemudian saudara, yang menyumbang tertulis saudara, namanya adalah Hollis Maynell. Dan kemudian ada alamat daripada si penyumbang. Dan kemudian pada waktu si Letnan John Blandford ini membaca buku ini saudara, dan kemudian melihat apa? Melihat ada begitu banyak respon daripada si penyumbang buku, Hollis Maynell. Waktu dia responnya, bagus-bagus banget responnya. Waduh, saya tertarik sekali. Saya pingin tahu siapakah si Hollis Maynell ini saudara. Kemudian sesudah itu dia pergi ke pusat informasi kota dan kemudian dia tanya, ini alamat ini, kemudian nomor teleponnya berapa? Ketahuan saudara nomor teleponnya. Kemudian si Letnan John Blandford ini kemudian dia segera menelepon si Hollis Maynell. Kemudian telepon diterima saudara, tapi tidak bisa ngomong banyak. Karena Hollis Maynell tidak tahu ini siapa. Jangan-jangan adalah penjahat saudara. Maka kemudian langsung ditutup saja teleponnya. Tapi si Letnan John Blandford tidak habis akal saudara. Telepon ditutup, saya pengen sekali ketemu dengan dia. Kemudian dia mulai pesan, dia mulai korespondensi dengan si Hollis Maynell saudara. Nah, di dalam setiap korespondensi, surat menyurat saudara, dia mendapatkan begitu banyak pencerahan, begitu banyak dorongan-dorongan semangat. Kenapa? Karena John Blandford, dia melihat teman-temannya banyak yang gugur, banyak yang mati pada waktu perang saudara. Dan kemudian waktu dia korespondensi, begitu banyak kalimat-kalimat yang mendorong dia. Maka kemudian saudara, dia pingin sekali ketemu dengan si Hollis Maynell. Suatu ketika pada waktu dia korespondensi, dia kirimlah foto dia sendiri saudara, Letnan John Blandford. Dengan harapan pada waktu dibalas juga dengan foto dan bisa ketemu saudara. Dan kemudian si Letnan John Blandford waktu dibalas tidak ada foto dari si Hollis Maynell.
Dan kemudian saudara, Holy Spirit bilang, kita akan ketemu saja. Di mana? Di pusat kota New York. Di bawah sebuah lonceng besar, kita ketemu di sana. Kamu pakai baju apa? Lalu kemudian saudara, si Letnan John Blandford bilang, saya pakai seragam tentara militer saya. Holy Spirit bilang, saya akan memakai, ada kode, itu apa? Ada kode setangkai bunga di baju saya. Dan pada harinya saudara, Letnan John Blandford menggunakan seragam militernya, dan kemudian dia sudah tiba di bawah sebuah lonceng besar di kota New York. Dan kemudian dia mulai menunggu saudara, Hollis Maynell yang memakai setangkai mawar merah di bajunya. Dan waktu dia mulai tunggu-tunggu, nah ada satu orang wanita berambut pirang, wah cantik luar biasa, tinggi semampai. Wah ini pasti Hollis Maynell saudara. Maka kemudian dia mulai ingin mendekati Hollis Maynell. Dia pikir Hollis Maynell, kenapa? Janji di situ dengan jam yang sama. Dia begitu sangat terpukau sekali dengan wanita saudara. Tapi wanita itu tidak menggunakan setangkai bunga mawar saudara. Tapi dia begitu terpukau sekali sama wanita itu. Begitu sangat cantiknya sekali saudara. Dan kemudian sesudah itu, waktu berpapasan, kemudian si wanita saudara bilang, kamu mau nabrak saya ya prajurit. Wah si John Blandford, wah lebih terpukau lagi, cantik banget. Dan kemudian dia mulai mengikutinya saudara dari belakang. Dan kemudian saudara, waktu dia mulai mengikuti dari belakang, lalu kemudian ada satu orang perempuan, wanita tua, sudah keriput saudara. Dia melihat saudara, nah itu memakai setangkai mawar merah. Wah si John Blandford terpecah fokusnya. Antara mengikuti perempuan cantik itu, atau berjumpa dengan Hollis Maynell yang memakai setangkai bunga mawar saudara. Akhirnya kemudian dia pecah fokus, kemudian dia fokus kepada Hollis Maynell saudara, yang memakai setangkai mawar merah. Kemudian sesudah itu dia mendekati wanita tua itu. Dia melihat seorang wanita yang lembut, seorang wanita yang punya wibawa saudara. Dan kemudian John Blandford berkata kepada yang menggunakan setangkai merah, halo Hollis Maynell, akhirnya kita berjumpa di sini. Sekarang saya ingin ngajak kamu makan di sebuah restoran besar, oke? Saudara, si perempuan tua itu saudara, tadinya bingung-bingung saudara, bengong-bengong. Tapi kemudian waktu si John Blandford bilang, halo Hollis Maynell, maukah kamu saya ajak makan di restoran besar? Kemudian dia tersenyum saudara. Kemudian perempuan tua itu bilang, saya bukan Hollis Maynell, tetapi perempuan muda yang tadi itu memberikan setangkai bunga kepada saya dan memakaikan itu di baju saya. Sambil berkata, kalau orang itu mengajak ibu, menyapa dan kemudian mengajak makan, bilang sama dia bahwa saya sedang menunggunya di sebuah restoran besar. Saudara, itulah integritas saudara. Itulah integritas. Dia begitu terpukau sama perempuan muda itu, tapi dia tidak melihat setangkai mawar merah. Lalu kemudian setangkai mawar merah ada pada wanita tua. Dan dia tetap fokus saudara pada orang yang memakai setangkai mawar merah. Itulah saudara yang disebut dengan namanya integritas. Saudara, membangun integritas itu sangat-sangat susah dan tidak mungkin dalam semalam. Saudara, integritas juga adalah sebuah kepercayaan. Apakah omongan kita dapat dipercaya, saudara? Waktu kita janji sama orang, jam sekian, apakah kita jam sekian, saudara? Kalau kita suka lambat-lambat, berarti integritas kita itu kurang bisa dipercaya, saudara. Termasuk pada waktu kita beribadah, saudara. Jam berapa kita datang beribadah, saudara? Kalau kita, saudara, suka lambat-lambat, berarti integritas kita itu kurang, saudara. Yang paling bahaya adalah apa? Waktu kita janji sama orang, kita tepat waktu, bisa. Tapi pada waktu kita datang beribadah, kita tidak tepat waktu, saudara. Kalau memang terlambat, karena sesuatu hal terjadi, saudara.
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau nggak terjadi sesuatu saudara, datanglah tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktu. Kenapa? Karena itu menyangkut integritas saudara. Sangat penting yang namanya integritas. Kenapa orang begitu percaya sama Yesus? Karena Yesus adalah orang yang berintegritas. Dia orang yang sangat bisa dipercaya dari semua kalimat-kalimatnya saudara. Sekarang kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-36. Mari kita baca ayat 36 hingga ayat yang ke-38. Tadi 28 sampai 35, sekarang ayat 36 hingga ayat yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, sudah siap saudara? Kita ulang ya. 1, 2, 3. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, itu ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Pada waktu Yesus mengendarai seekor keledai muda saudara. Dan kemudian dia sudah mulai menurun masuk kepada kota Yerusalem saudara. Maka dia disambut seperti seorang raja. Seperti seorang raja pada waktu naik kuda dilapisi dengan karpet saudara. Karpetnya dari mana? Dari pakaian orang banyak itu. Orang banyak mereka rela melepaskan jubahnya dan kemudian menaruhnya di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Dan Yesus saudara itu disambut seperti seorang raja. Wah, luar biasa sekali. Tetapi saudara, Yesus tidak naik kuda. Dia cuma naik keledai saudara. Seorang raja itu saudara, itu harus naik kuda. Yang gagah, yang hebat. Tetapi Yesus tidak naik kuda, dia cuma naik keledai saudara. Pertanyaannya saudara, seorang raja kenapa harus naik keledai? 3 poin. Pertama saudara, karena Yesus menggenapi nubuatan Nabi Sakaria. Kita buka Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 tadi sudah dibacakan sebetulnya oleh liturgos di dalam fotum. Mari kita buka Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Sesudah menemukan kita membaca bersama-sama. Sakaria 9 ayat ke-9. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai muda, beban yang muda. Saudara, kenapa Yesus yang adalah raja tapi naiknya keledai? Pertama, karena Yesus akan menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat ke-9. Yang kedua saudara, kenapa Yesus mengendarai keledai sebagai seorang raja, bukan naik kuda saudara? Karena Yesus bukan raja politik. Saya ulang, karena Yesus bukan raja politik. Tapi Yesus adalah raja damai saudara. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus naik keledai, bukan naik kuda saudara? Karena Yesus adalah raja yang rendah hati. Nah, tema khotbah kita pada hari ini adalah raja yang rendah hati saudara. Yesus adalah raja damai, bukan raja politik. Dan Yesus adalah raja yang rendah hati. Berdekatan dengan Betfage dan juga berdekatan dengan Yerusalem. Saudara, Yesus membangkitkan Lazarus. Orang-orang melihat luar biasa. Kemudian mereka ikut saudara. Mari kita sama-sama mengikut Yesus kemana? Ke Yerusalem saudara. Dan kemudian saudara, pada waktu mereka mengikut Yesus ke Yerusalem, mereka bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai. Menggenapi juga nubuatan saudara dari kitab Sakaria yang tadi.
Tapi kemudian saudara, pada waktu orang bersorak-sorai luar biasa saudara, Alkitab mencatat, mari kita buka di dalam ayat yang ke-39, Lukas pasal yang ke-19 ayat 39 dan 40. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal 19 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara, orang-orang Farisi, mereka begitu iri hati kepada Yesus. Maka mereka berkata, "Tegurlah murid-muridmu itu." Saudara, apa jawab Yesus? Kalau mereka diam, batu ini akan berteriak. Tidak bisa dicegah, saudara. Tidak bisa dicegah. Kalau mereka diam, batu ini akan berteriak. Saudara, di dalam tafsiran dari Matthew Henry, baik sekali saudara. Itu apa? Pada waktu Yesus disalib, semua murid-murid diam. Semua murid-murid diam. Siapa yang berteriak saudara? Betul-betul batu berteriak. Dari mana kita tahu saudara? Pada waktu Yesus disalib, terjadilah gempa bumi saudara. Dan batu-batu itu berteriak. Maka betul kata Yesus, kalau mereka diam, maka batu berteriak. Tidak bisa dicegah saudara. Biarkan mereka berteriak-teriak. Biarkan mereka memuji aku. Kenapa? Karena aku adalah raja yang datang ke Yerusalem. Dan rakyat harus memuji aku. Yesus bilang kalau mereka diam, batu akan berteriak saudara. Dan betul saudara, pada waktu Yesus disalibkan, semua murid diam. Kabur semuanya saudara. Dan batu betul-betul berteriak. Dengan cara gempa bumi saudara. Saudara, kita bersyukur bisa percaya kepada Yesus yang adalah raja yang rendah hati. Raja damai saudara. Kita bersyukur saudara. Tapi pada waktu peristiwa itu terjadi saudara, siapa yang lebih bersyukur? Yang pertama adalah saudara, pemilik keledai. Yang kedua adalah si keledai itu sendiri saudara. Pemilik keledai bersyukur. Kenapa? Keledainya dikendarai oleh seorang raja. Keledainya, dia menyerahkan keledainya saudara, dikendarai oleh seorang raja. Pada waktu raja datang, dan kemudian saudara, dia tidak berkata, apa yang raja bisa beri kepada saya. Tapi dia berkata, apa yang bisa saya beri kepada raja saya saudara. Maka dia bersyukur sekali. Nah kalau zaman sekarang saudara, kalau Jokowi datang saudara, orang-orang mengharapkan apa yang bisa Jokowi beri kepada saya, sepeda saudara. Jawab pertanyaan, sebutkan nama 5 ikan, ya gampang lah ikan saudara. Di Palembang banyak, ikan seluang, ikan baung, ikan patin saudara, banyak banget di Palembang. Dan mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan sepeda saudara. Itu adalah saudara, tipe orang anak-anak. Apa yang bisa Jokowi beri terhadap saya? Tapi tipe orang dewasa saudara, yaitu apa? Apa yang saya bisa beri kepada negara saudara, kepada Jokowi sebagai presiden. Sama saja saudara, sama saja. Itu apa saudara? Kita menjadi orang Kristen. Jangan berkata apa yang bisa Tuhan beri kepada saya, tapi berkata saudara, apa yang saya bisa beri kepada Tuhan. Saudara, tipe orang pertama adalah tipe anak-anak. Tipe yang masih kecil, kekanak-kanakan saudara. Itu apa? Apa yang bisa Tuhan beri kepada saya menjadi orang Kristen. Tapi tipe kedua saudara, adalah tipe orang Kristen dewasa. Apa yang bisa saya beri saudara kepada Tuhan. Bersyukur si pemilik keledai saudara. Dia mau memberikan keledainya kepada Tuhan saudara. Kepada sang raja dan dipakai oleh sang raja saudara. Yang kedua adalah apa saudara? Si keledai itu sendiri. Dia ditunggangi, dipakai oleh sang raja, saudara. Si keledai, dia melayani sang raja. Si pemilik keledai, dia juga melayani sang raja, saudara.
Maka Kristen cuma dibagi dua, saudara. Kristen yang pertama adalah yang tadi saya bilang, saudara, apa yang bisa Tuhan beri buat saya. Tapi tipe Kristen yang kedua, apa yang bisa saya beri buat Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Biarlah saya melayani Sang Raja saya, saudara, yang sudah melayani kita terlebih dahulu, saudara. Maka saudara, saya akan akhiri khotbah ini. Sama saja, saudara. Apa yang bisa Tuhan pakai dari saya? Biarlah saya melayani Tuhanku, Rajaku, seperti seekor keledai, seperti pemilik keledai yang menyerahkan keledainya, seperti keledai yang melayani Sang Raja, saudara. Mari kita menjadi Kristen yang bukan hanya diam, santai, tinggal menunggu ke sorga. Jangan, saudara. Tapi menjadi Kristen berkata, aku akan melayani Tuhanku. Seperti seekor keledai. Keledai loh, saudara, bukan manusia. Melayani Sang Raja, saudara. Biarlah saudara melalui khotbah pada hari ini terus menggugah kita, saudara, menjadi Kristen yang dewasa. Menjadi Kristen yang betul-betul, saudara, makin lama itu makin dewasa, saudara. Dan jangan tinggal diam. Terus, saudara, berjuang, melayani bersama-sama. Karena kita sedang melayani Sang Raja di atas segala raja. Raja damai, Raja yang rendah hati. Pada waktu kita melayani pun juga, saudara, belajar kepada Sang Raja, Raja yang rendah hati. Melayani juga, saudara, dengan rendah hati. Saya pernah tulis satu kalimat di Facebook, saudara. Layanilah Tuhan dengan sikap seperti seorang hamba, tetapi dengan spirit memberi yang paling layak. Layanilah Tuhan seperti seorang hamba yang tidak layak, tapi dengan spirit ingin memberi yang paling layak buat Tuhan. Itulah, saudara, rendah hati, melayani Tuhan Sang Raja. Saya mau minta Ibu Elina memimpin di dalam doa untuk renungan firman pada hari ini. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kiranya juga dalam hidup kami memikirkan apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih yang begitu besar kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.